Pemirsa, setiap tahun pada 4 Februari, dunia memperingati Hari Kanker Sedunia untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan kanker. Di Indonesia, kanker menjadi salah satu penyebab utama kematian dengan lebih dari 396.000 kasus baru pada tahun 2020. Meski berbagai upaya telah dilakukan, sekitar 70% pasien kanker payudara datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi stadium lanjut yang mengurangi peluang kesembuhan. Setiap tanggal 4 Februari, dunia memperingati Hari Kanker Sedunia dengan tujuan meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan kanker. Di Indonesia, kanker menjadi salah satu penyebab utama kematian dengan data terbaru menunjukkan angka yang memprihatinkan. Menurut data Global Cancer Statistic yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2020, Indonesia mencatatkan 396.914 kasus baru kanker dengan 234.511 kematian akibat penyakit ini. Kanker payudara menjadi jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi, mencapai 65.858 kasus, diikuti oleh kanker serviks dengan 36.633 kasus, dan kanker paru-paru dengan 25.943 kasus. Meskipun upaya pencegahan dan deteksi dini telah dilakukan, tantangan besar masih dihadapi. Sekitar 70% pasien kanker payudara di Indonesia datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi stadium lanjut yang mengurangi efektivitas pengobatan dan meningkatkan risiko kematian. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Mas Tiar Dumayanti selaku survivor kanker. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mbak Duma. Apa kabar di sana, Mbak? Selamat siang, Kak Edward. Luar biasa hari ini. Baik, luar biasa. Kalau kita lihat di tayangan tadi, Hari Kanker Sedunia ini diperingati dan diadakan untuk mengedukasi warga agar kita bisa lebih aware dengan kesehatan dan mengedukasi masyarakat umum sendiri untuk mendeteksi dini ya ketika sudah ditemukan gejala kanker. Nah, Mbak Duma sebetulnya juga penyintas kanker yang ikut mengedukasi juga dalam aksi Hari Kanker Sedunia ini. Kalau boleh tahu, Mbak Duma, ini aksinya seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Duma dan teman-teman penyintas kanker lainnya? Oke, jadi begini Kak Edward, sebelumnya bahwa Hari Kanker Sedunia ini merupakan hari internasional yang diperingati setiap tanggal 4 Februari, di mana kegiatan atau hari ini diinisiasi oleh UICC, Union for International Cancer Control. Nah, untuk tahun ini, tema yang diangkat oleh UICC yaitu United by Unique. Jadi disatukan oleh keunikan karena kami masing-masing penyintas ini kan mempunyai keunikan masing-masing ya. Jadi keunikan dalam berterapi, keunikan dalam mendapatkan efek sampingnya, dan keunikan dalam berobatnya. Dan tema ini juga sebenarnya lebih menempatkan secara menyeluruh di mana manusia ini sebagai pusat perhatian dalam perawatan kankernya. Dan untuk kegiatannya kali ini kami dari CISC, Indonesian Cancer Information and Support Center Association, itu kami melakukan storytelling, Kak Andrew. Jadi storytelling ini sebelum dilaksanakan nanti periodenya itu 4-27 Februari, para peserta ini dilatih dulu sebanyak 2 kali, di mana nanti lebih memberikan tambahan ilmu, lebih memberikan wawasan, sehingga dia penyintas itu tidak ragu untuk bercerita tentang journey-nya, tentang kankernya, dan ini story-story mereka tersebut ini akan diposting di Instagram dari CISC, begitu Kak Indro. Jadi mengedukasi lewat kisah perjalanan hidup ya dalam Betul. berjuang melawan kanker yang ada di tubuhnya. Oke. Sejauh ini apakah dari teman-teman CISC dan Mbak Duma menemukan bahwa warga kita masih minim sekali dengan literasi dan edukasi serta pendeteksian dini untuk mencegah kanker? Karena masih banyak warga kita yang awam dengan deteksi dini ini, Mbak Duma.
Ya, betul. Jadi kalau mengenai deteksi dini ini kan sebenarnya upaya ya, Kak Endro, untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat umum untuk ayo lakukan deteksi dini yuk. Karena apa? Dengan deteksi ini sebenarnya eh, meningkatkan peluang yang lebih besar loh untuk tingkat kesembuhannya. Jadi jangan ragu untuk melakukan deteksi dini, apalagi kalau untuk di payudara, untuk deteksi dininya gampang gitu loh ya, Kak Endro. Cukup dengan melakukan sadari, rutin melakukan sadari, gitu kan. Kemudian kalau untuk yang di puskesmas bisa dibantu dengan USG, kemudian atau misalnya dengan pap smear. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini lebih mudah sih, Kak Endro. Tidak sesulit seperti yang dahulu mungkin ya. Oke, fasilitas juga sudah lebih banyak dan teknologi juga semakin berkembang ya untuk menyembuhkan kanker di era seperti saat ini ya. Oke, Betul sekali, Kak Endro. jika ada warga atau pasien yang telat untuk melakukan deteksi dini, biasanya mereka akan menemukan risiko-risiko apa saja, Mbak Duma? Ya, jadi kalau misalnya di kita lebih mengetahui lebih awal, itu kan tingkat kesembuhannya akan menjadi lebih besar dibanding kalau misalnya kita telat datang, ternyata pada saat datang itu udah stadium lanjut ya, Kak Endro. Gitu. Jadi memang diharapkan untuk para masyarakat atau yang awam tuh, ayo jangan takut untuk melakukan deteksi dini. Jangan takut dan jangan malu ya, karena biasanya orang yang sudah mengidap kanker ada rasa malu dan takut distigma oleh masyarakat sekitar. Nah, saya mau masuk ke sana saat Mbak Duma menghadapi kanker yang ada di dalam tubuh Mbak Duma. Itu kan pasti bebannya begitu besar ya. Bagaimana awal mula Mbak Duma menghadapi kanker yang ada di dalam tubuh Mbak Duma dan melalui proses penyembuhan yang begitu panjang? Seperti apa kisahnya Mbak agar bisa menginspirasi warga kita juga dan mereka punya keberanian untuk mau sembuh dan melawan kanker yang ada di dalam tubuhnya? Oke, kalau dulu saya tuh malah sempat eh, kabur Kak Endro karena jadi Hmm. di tahun 2018 saya terdiagnosis kanker payudara. Itu di bulan Juni saya melakukan sadari gitu kan. Kemudian saya menemukan oh ini ada ternyata ada benjolan, tapi saya menganggap bahwa oh, ini mungkin hanya benjolan biasa atau mungkin massa otot yang biasa atau mungkin karena hormonal gitu kan. Jadi di dalam hati saya pun saya menyangkal bahwa ini bukan apa-apa gitu kan. Jadi akhirnya saya trigger atau pemicunya itu ketika teman saya mengalami hal yang sama tapi kondisinya sudah lebih parah. Oleh karena itu saya tidak mau seperti itu. Akhirnya saya datang ke vaskes terdekat, saya melakukan pengecekan sadanis dengan tenaga medis ya. Kemudian di situ saya dirujuk ke vaskes yang lebih lanjut. Nah, di vaskes yang lebih lanjut ini ternyata dokter onkologinya mengatakan bahwa ini memang ganas. Oleh karena itu harus segera ditindak. Jadi pada saat itu tindakannya pun puji Tuhan alhamdulillahnya bisa berjalan dengan baik. Operasinya pun selesai tepat pada waktunya. Kemudian dilanjutkan dengan terapi kemo, kemudian dilanjutkan terapi hormonalnya selama 5 tahun. Itu Kak Hmm. Andrew story-nya. Oke, jadi kurang lebih 5 tahun ya masa pengobatan dan masa perjuangan untuk melawan kanker yang ada di dalam tubuh. Kita mau membahas Betul. tentang bagaimana support system yang ada di sekitar Mbak Duma. Karena ini menjadi core inti juga yang menjadi bahan bakar Mbak Duma juga untuk bisa sembuh dari kanker. Seperti apa sebetulnya support system yang firm, yang proper agar para penyintas kanker juga punya semangat yang sama seperti Mbak Duma. Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya Mbak Duma. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Duma selaku salah satu penyintas kanker. Mbak Duma melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Para pejuang kanker kan tentu tidak bisa sendiri untuk melawan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Mereka memerlukan seseorang support system yang kuat agar mereka memiliki bahan bakar untuk sembuh dari kankernya. Kalau Mbak Duma sendiri,
saat itu, siapa saja yang menjadi support system penting yang ada di dalam kehidupan Mbak Duma untuk sembuh dari kanker yang ada di dalam tubuh Mbak Duma? Oke, Kak Endro. Jadi kalau support system untuk diri saya sendiri nih ya, yang pertama itu adalah memang diri saya sendiri. Jadi saya harus memberikan semangat, saya harus memberikan kekuatan pada diri saya supaya terapi yang saya jalani itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian support system keduanya yaitu keluarga, teman, kerabat gitu kan. Jadi dengan dukungan mereka semua ini, saya merasa saya nggak sendiri nih, bahwa saya didukung sama keluarga saya untuk menjalankan terapi ini. Kemudian support system yang ketiga yaitu tentunya adalah komunitas. Dengan kita berada di komunitas, terutama di CISC ya Kak, itu kita bisa banyak sekali mendapat dukungan, mendapat support dari teman-teman, dari sesama penyintas, sehingga apa yang kita jalanin ini pun terasanya enteng gitu loh, ringan gitu kan, jadi nggak melo sendiri, nggak sedih sendiri, seperti itu Kak Endro. Baik. Jadi keluarga dan juga komunitas ya yang bisa memberikan kita motivasi agar kita punya bahan bakar untuk sembuh. Oke, kalau dalam masa pengobatan pasti ada yang namanya hambatan, tantangan, dan rintangan. Saat Mbak Duma sendiri saat melakukan pengobatan, apa saat itu hambatan atau tantangan terbesar saat menjalani masa pengobatan? Yang saya rasakan untuk kalau hambatan pada saat itu ya Kak, di 7 tahun yang lalu itu adalah waktu tunggu sebenarnya sih Kak. Jadi waktu tunggu di mana misalnya kita mau penjadwalan operasi itu kan waktu tunggunya lama. Kemudian pada saat mau melakukan pertemuan dengan dokter itu harus ada penjadwalan. Jadi yang saya rasakan di 7 tahun yang lalu sih seperti itu Kak hambatannya. Oke. Jadi masa tunggunya ya yang menjadi Iya, kendala dan tantangan untuk para penyintas kanker. betul Kak. Oke, kalau kita membahas sedikit tentang support system dari sarana dan prasarana yang ada. Ini kan sangat terbatas sekali ya, karena banyak sekali warga dari luar Jakarta. Jangankan Pulau Jawa ya, yang dari luar Jakarta saja banyak yang berbondong-bondong untuk datang ke Jakarta berobat untuk melawan kanker yang ada di dalam tubuhnya. Kalau dari pengamatan CISC dan Mbak Duma sendiri, bagaimana sarana dan prasarana kita untuk teman-teman kita yang mengidap kanker? Apakah sudah mumpuni, Mbak Duma? Ya, baik. Jadi salah satu program di CISC yang saat ini kita lakukan ada namanya yaitu Patient Navigation, Kak Endro. Jadi di mana Patient Navigation ini kita ada di 4 rumah sakit, di mana kita memang sudah ada MOU-nya dengan rumah sakit. Nah, Patient Navigation sendiri ini adalah program pendampingan pasien yang sedang menjalani terapi. Nah, dari pendampingan ini kita menavigasi pasien, kita mendapatkan tantangan apa sih, hambatan apa sih yang mereka hadapi. Misalnya untuk pasien yang datang dari luar daerah, itu kan mereka pasti pada saat menjalani terapi, tantangannya yang dihadapinya adalah akomodasinya atau transportasinya. Nah, kami dari CSC kebetulan bisa membantu dengan rumah singgah, Kak. Jadi kami ada 2 rumah singgah saat ini. Yang satu di Nelly Murni di daerah Slipi, kemudian satu lagi ada di Pramuka. Nah, dengan adanya rumah singgah ini, kami harapkan pasien-pasien yang sedang menjalani terapi pada saat mereka tidak harus bolak-balik gitu ya Kak, dari misal dari rumah sakit ke rumahnya yang jauh gitu. Nah, dengan adanya rumah singgah ini bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Kak Endro. Oke. Jadi dari CISC menyediakan sarana rumah singgah ya bagi Betul, teman-teman dan masyarakat umum yang mengidap kanker dan ingin berobat di daerah Jakarta. Oke. betul. Terakhir, Mbak Duma, apa pesan Mbak Duma untuk masyarakat luas dan pemirsa di rumah agar bisa lebih aware lagi untuk mendeteksi dini dan aware tentang kesehatan, serta bagi para penyintas agar tidak malu juga melakukan pengobatan dan deteksi dini untuk menghindari berbagai macam risiko yang akan terjadi di masa akan datang? Baik, kalau pesannya mungkin sesuai dengan Kementerian Kesehatan ya, dengan slogannya yang saat ini dicanangkan yaitu cerdik, Kak. C itu adalah cek kesehatan secara berkala. Jadi kita harus rutin memeriksakan kesehatan kita, sering melakukan check up,
apalagi yang namanya deteksi dini itu penting banget gitu kan. Kemudian E-nya itu adalah enyahkan asap rokok. Walaupun kita misalnya tidak merokok, tapi kan pasti di lingkungan sekitar kita itu banyak asap-asap ya Kak. Nah itu kalau bisa kita enyahkan gitu kan, kita jauhi agar kita tidak menjadi perokok pasif. Kemudian R-nya itu apa? Rajin berolahraga, rajin beraktivitas, rajin berkegiatan. Walaupun kita penyintas, walaupun kita survivor, jangan menjadi hambatan untuk kita berolahraga, beraktivitas, berkegiatan, atau bekerja. Kemudian D-nya ini apa? Diet yang seimbang. Makanlah secukupnya. Jangan berlebihan dan biasanya kalau kami di penyintas ada istilah hindari 4P. Hindari pengawet, penyedap, perasa, dan pewarna. Kemudian K-nya yaitu kelola stres. Nah, ini yang sangat penting sekali bahwa memang kita penyintas di awal itu akan mengalami situasi di mana kita down, di mana kita stres. Nah, ini kita harus pandai-pandai, harus pintar-pintar kita mengelola stres kita. Dan yang terakhir kalau di CIC ada K tersendiri nih, yaitu kenali kanker. Kenali kankermu, dengan mengenali kanker kita sendiri, kita tahu nih pengobatan apa yang tepat. Karena untuk penyintas kanker ini, sahabat yang terdekatnya saat ini adalah dokter. Jadi dengan kita mengenali kanker kita, kita tahu kita bisa berbicara dengan dokter mengenai kanker yang kita hadapi saat ini. Begitu Kak Andrew. Oke, luar biasa. Semoga pemirsa di rumah mendapatkan insight penting ya agar kita bisa bersama-sama mendeteksi dini dan menjaga kesehatan tubuh kita. Terima kasih Mbak Duma telah berbagi informasi dan berbagi waktu bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang Mbak Duma. Selamat siang Kak Andrew. Terima kasih dari TV. Terima kasih kembali. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kolaborasi penurunan stunting di Kalimantan Barat. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.